Uji Kinerja atau UKIN, Kamis 18 November 2021 oleh Pramesti Arumingtyas, PPG Prajabatan Mandiri Angkatan 1 Universitas 11 Maret Surakarta. Tempat pelaksanaan UKIN yang saya lakukan adalah di SD Negeri 1 Keloran, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Menerapkan pembelajaran abad 21, 1 HOTS, 2 4C, 3 TPACK, 4 PPPK. HOTS tujuan pembelajaran C4 hingga C6 pertanyaan pemantik tentang kehidupan sehari-hari. Memuat 4C dalam pembelajaran 1 Critical Thinking, 2 Communication, 3 Collaboration, dan 4 Creativity. Menerapkan TPACK dalam pembelajaran. Yang pertama Zoom Meeting, 2 LKPD Live Worksheet, 3 bahan ajar Google Site, 4 video pembelajaran YouTube, 5 daftar hadir dan evaluasi melalui Google Form dan media pembelajaran benda konten. PPPK yang pertama religius, 2 disiplin, dan 3 tanggung jawab. Model pembelajaran yang digunakan adalah inquiry terbimbing. Langkah pembelajarannya: pertama, orientasi masalah, 2 merumuskan hipotesis, 3 melakukan percobaan, 4 mencatat dan menganalisis data, 5 merumuskan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari Kamis tanggal 18 November tahun 2021, saya Pramesti Arumingtyas dengan nomor ujian 20211115046 yang merupakan mahasiswi PPG Prajabatan UNS akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN pada kelas 4 SD Negeri 1 Keloran, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri dengan materi di tema 5 pahlawanku, subtema ketiga, pembelajaran ke-1. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Mengkoordinasikan peserta didik melalui WA Group. Peserta didik diminta membaca handout materi pada tema 5, subtema 3, pembelajaran ke-1 yang disajikan melalui Google Site sebelum pembelajaran melalui Zoom Meeting untuk memperkaya literasi peserta didik. Sudah terlihat anak-anak? Sudah. Nah, selamat pagi anak-anak kelas 4. Pagi, Bu. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran ke-1 tentang pahlawanku. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Tepuk jari 5, bertepuk sebelah, duduk yang rapi dan siap berdoa. Nurul coba disiapkan teman-temannya untuk Siap gerak berdoa mulai. selesai. Terima kasih Nurul. Selanjutnya, Ya, Bu. silakan anak-anak bisa minimize dan kembali ke WA Group. Bu Guru akan mengirimkan link pada WA Group anak-anak untuk mengisi daftar hadir pada pagi hari ini. Nah, bisa dinyalakan mikrofonnya. Bu Guru lanjutkan ya. Ya, Bu. Assalamualaikum, salam semangat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Ucapkan waalaikumsalam. Bagus. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar?
Baik. Baik, terima kasih anak-anak. Marilah kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. 17 11 Agustus tahun 45. Itulah hari Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Selanjutnya, Bu Guru ingin bertanya kepada kalian, kapan Indonesia merdeka? Tanggal 17 Agustus 1945. Bagus. Nah, siapakah yang berjasa terhadap kemerdekaan Indonesia? Para pahlawan. Pintar sekali. Lalu, bagaimanakah caramu menghargai jasa para pahlawan? Membaca teks perjuangan Bagus. tentang pahlawan. Nah, apa sajakah sikap kepahlawanan yang kamu ketahui? Berani. Bagus, berani. Hal itu akan kita pelajari pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui membaca teks non-fiksi tentang perjuangan R.A. Kartini, peserta didik dapat membandingkan informasi yang telah diketahui sebelum membaca teks dan setelah membaca teks non-fiksi dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks non-fiksi tentang perjuangan R.A. Kartini, peserta didik dapat mempresentasikan informasi yang diperoleh sebelum dan sesudah membaca teks non-fiksi dengan percaya diri. Selanjutnya, melalui mengamati video kisah singkat para pahlawan pada masa kerajaan Islam, peserta didik dapat menganalisis sikap kepahlawanan dengan tepat. Lalu, melalui penugasan, peserta didik dapat melaporkan hasil sikap kepahlawanan sebagai peninggalan para pahlawan masa kerajaan Islam dalam bentuk tabel dengan tepat. Setelah itu, kita akan melakukan percobaan. Melalui percobaan tentang sifat cahaya pada cermin, peserta didik dapat menganalisis sifat cahaya yang terbentuk pada cermin cekung, cermin datar, cermin cembung dengan benar. Melalui diskusi dengan anggota keluarga, peserta didik dapat mengumpulkan informasi tentang contoh penerapan sifat cahaya pada cermin cekung, cermin datar, dan cermin cembung pada benda-benda di sekitar dengan tepat. Yang terakhir, melalui penugasan pada LKPD, peserta didik dapat membuat laporan singkat tentang percobaan sifat cahaya pada cermin cekung, cermin datar, dan cermin cembung pada benda-benda di sekitar dengan tepat. Sebelum melakukan pembelajaran, kita melakukan komitmen untuk tekun belajar melalui tepuk anak rajin. Siapa anak rajin tepuk tangan? Siap tekun belajar tepuk tangan. Siapa anak rajin? Ayo siap belajar, siap menjadi pintar tepuk tangan. Siap belajar anak-anak? Siap. Nah, anak-anak, coba amati gambar berikut ini. Tahukah kalian siapa pahlawan perempuan Indonesia pada foto tersebut? R.A. Kartini. Bagus. Nah, bagaimanakah perjuangan R.A. Kartini sehingga ia mendapat julukan sebagai pahlawan emansipasi wanita? Karena ia pahlawan wanita. Iya, bagus jawaban Mbak Nurul. Nah, apa sajakah sikap kepahlawanan yang dimiliki R.A. Kartini? Apakah kalian mengetahuinya? Berani, Bu. Bagus, pintar. Nah, apakah hanya itu informasi yang kalian ketahui? Agar informasi kalian lebih lengkap lagi, kita akan mengetahuinya melalui membaca teks non-fiksi. Apakah kalian masih ingat apa itu teks non-fiksi? Teks berdasarkan kenyataan. Bagus. Nah, apa saja contoh teks non-fiksi yang masih kalian ingat? Masih ingat tidak? Buku pelajaran. Bagus. Terus? Biografi. Biografi.
Nah, Pidato. bagus, teks pidato. Nah, sekarang kita ingat lagi pengertian teks non-fiksi. Coba Amel dibaca. Teks non-fiksi adalah teks yang berdasarkan keadaan sebenarnya dan bersifat informatif. Terima kasih, Amel. Contoh teks non-fiksi, ada laporan ilmiah, ada biografi, ada buku pelajaran, ada opini, dan ada teks pidato. Nah, bagaimanakah cara kita mengetahui suatu informasi? Caranya adalah dengan membandingkan informasi menggunakan tabel Know-What. Tabel Know-What itu apa? Ada yang tahu? Untuk membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Bagus. Jadi, kalian mengetahui informasi mana yang lebih lengkap. Sekarang, sebelum kita bandingkan, membaca bersama-sama tentang teks non-fiksi yang berjudul Perjuangan R.A. Kartini. Silahkan Amel dibaca. R.A. Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah. Beliau adalah putri seorang bupati Jepara bernama Raden Mas Adipati Arya Sosroningrat. R.A. Kartini mendapatkan kesempatan bersekolah hingga usia 12 tahun di sekolah Belanda di Indonesia. Setelah itu, R.A. Kartini tidak diizinkan melanjutkan sekolah. Hal tersebut disebabkan karena pada masa itu setelah usia 12 tahun, perempuan harus dipingit di dalam rumah. Selama tinggal di rumah, beliau tidak tinggal diam. R.A. Kartini terus belajar dan menulis surat kepada teman-temannya di Belanda. Surat yang dikirimkan tersebut berisi tentang berbagai masalah, salah satunya adalah pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan. Nah, terima kasih Amel. Dilanjutkan Nurul. Beliau tertarik dengan kemajuan berpikir para perempuan Eropa berdasarkan buku, koran, dan majalah Eropa yang dibacanya. R.A. Kartini ingin perempuan Indonesia memiliki ilmu pengetahuan luas, pemikiran maju seperti perempuan Eropa. Oleh karena itu, R.A. Kartini memiliki keinginan untuk memajukan pendidikan para perempuan di Indonesia. Kartini wafat pada usia yang sangat muda, yaitu 25 tahun. Namun, dengan wafatnya Kartini tidak mengakhiri perjuangannya. Teman-teman R.A. Kartini di Eropa mengumpulkan semua surat yang pernah R.A. Kartini kirim ke Eropa. Surat-surat tersebut dibukukan oleh Abendanon dan diterjemahkan dalam bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Terima kasih Nurul. Dilanjutkan Said. Hal inilah yang menginspirasi para perempuan untuk memajukan pendidikan kaum perempuan. Mereka tidak lagi takut untuk melanjutkan pendidikan dan bercita-cita tinggi, serta tidak ragu untuk memegang peranan penting dalam masyarakat. R.A. Kartini mewariskan sebuah budaya yang positif bagi majunya kaum perempuan di Indonesia. Berkat perjuangan tersebut, R.A. Kartini mendapatkan julukan pahlawan emansipasi wanita. Bagus, terima kasih Said. Setelah membaca teks non-fiksi, kita coba menjawab pertanyaan berikut. Mengapa R.A. Kartini dijuluki sebagai pahlawan emansipasi wanita Indonesia? Karena beliau memperjuangkan pendidikan wanita Indonesia. Pintar. Nah, bagaimanakah perjuangan R.A. Kartini untuk perempuan Indonesia? Menginspirasikan wanita melalui suratnya yang dibukukan judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang. Bagus sekali. Nah, selanjutnya apa saja sikap kepahlawanan yang dimiliki R.A. Kartini? Berani. Iya, bagus. Nah, setelah ini kalian nanti menuliskan perbandingan pengetahuan kalian tentang informasi sebelum membaca teks non-fiksi dan setelah membaca teks non-fiksi. Anak-anak bisa kembali ke WA group dan klik link yang Ibu kirimkan. Lalu kerjakan LKPD. Bu Guru beri waktu 5-10 menit. Sudah semua anak-anak? Sudah, Bu. Ya, bagus. Bagaimana pengetahuanmu sebelum membaca teks?
Hanya mengetahui nama tokoh. Mengetahui gambar R.A. Kartini. Iya, bagus. Tapi bagaimana pengetahuan kalian setelah membaca teks non-fiksi tentang perjuangan R.A. Kartini tadi? R.A. Kartini adalah pahlawan perempuan yang menginspirasikan perempuan untuk berpendidikan tinggi. Ya. Walau hanya bersekolah hingga 12 tahun, beliau tetap gigih belajar. R.A. Kartini adalah pahlawan emansipasi wanita. Ya, bagus. Nah, mari kita simpulkan. Lebih lengkap yang mana pengetahuanmu sebelum membaca teks atau setelah membaca teks? Setelah membaca teks. Iya, bagus. Selanjutnya, selain Raden Ajeng Kartini, tahukah kamu nama pahlawan lain dari kerajaan Islam? Belum. Belum. Nah, bagaimana sikap kepahlawanan yang dimiliki pahlawan dari masa kerajaan Islam tersebut? Ada yang tahu? Bagaimana pula sikap kepahlawanan yang dapat diterapkan di masa kini? Ada yang tahu? Belajar dengan tekun. Oh iya, belajar dengan tekun, pinter. Ada yang tahu lagi? Gotong royong. Oh, gotong royong, bagus. Untuk menambah wawasan kalian tentang sikap kepahlawanan para tokoh pada masa kerajaan Islam, serta penerapan sikap kepahlawanan pada masa kini. Ayo kita simak. Suaranya terdengar? Terdengar. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sikap kepahlawanan para tokoh pahlawan khususnya pada masa kerajaan Islam. Dari Provinsi Aceh ada Jognyadin. Dari Provinsi Sumatera Utara ada Sisinga Mangaraja. Dari Provinsi Jawa Barat ada Dewi Sartika. Dari daerah istimewa Yogyakarta ada Pangeran Diponegoro. Dari Provinsi Kalimantan Selatan ada Pangeran Antasari. Dari Provinsi Maluku ada Kapiten Patimura. Lalu, apa sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh para tokoh pahlawan tersebut? Ayo kita pelajari bersama-sama. Jognyadin adalah tokoh pahlawan wanita yang berani dan pantang menyerah memimpin perjuangan rakyat Aceh dalam mengusir Belanda bersama suaminya Teuku Umar. Sisinga Mangaraja 12 berjuang menentang kekuasaan Belanda di Tapanuli, Sumatera Utara. Beliau pernah ditawari menjadi sultan di Tanah Batak oleh Belanda, tetapi dengan sikap tegas dan berani, beliau menolak tawaran tersebut dan terus melakukan perlawanan. Dewi Sartika adalah pahlawan wanita yang mendirikan sekolah istri, yang gigih dan pantang menyerah memperjuangkan pendidikan wanita Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pangeran Diponegoro, beliau cinta tanah air dan berani melawan penjajah yang memasang patok di tanah makam leluhurnya di Tegalrejo, Yogyakarta. Pangeran Antasari, beliau dengan rela berkorban dan membela kebenaran memperjuangkan kebebasan rakyat Banjar dari penindasan penjajahan Belanda dan mengusirnya. Kapiten Patimura, beliau dengan gigih dan berani membela rakyat dan mengusir Belanda yang menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Lalu, sikap kepahlawanan apa yang harus kita teladani dan bisa kita terapkan di masa sekarang?
berani jujur dan membela kebenaran, rela berkorban demi kepentingan bersama, gigih dan pantang menyerah dalam belajar, dan cinta tanah air dengan mengikuti upacara dan membeli produk dalam negeri. Sudah paham ya anak-anak setelah menyaksikan video tadi? Sudah, Bu. Bagus. Nah, anak-anak, nanti kalian pada LKPD tuliskan sikap kepahlawanan para pahlawan yang terdapat pada video tersebut. Sekarang anak-anak bisa kembali ke WA group, lalu klik link yang Bu Guru kirimkan, lalu kerjakan LKPD pada link tersebut. Silakan kembali. Bu Guru beri waktu 5-10 menit. Kaib sudah? Sudah. Amel sudah? Nurul sudah? Sudah. Pintar. Tepuk salut untuk kalian. Tepuk salut. Empat. Salut. Kita tadi telah mengerjakan LKPD tentang sikap kepahlawanan para tokoh pahlawan pada masa kerajaan Islam. Ada apa saja tadi? Berani. Iya, yang keras. Ada berani. Lalu Berani. ada apa lagi? Cinta tanah Cinta air. tanah air. Pintar. Selanjutnya, Membela kebenaran. Berani meminta maaf. Gigih dan pantang Bergotong royong. menyerah. pintar. Ada gotong royong, ada gigih dan pantang menyerah. Setelah itu, kita tadi juga mengerjakan LKPD tentang penerapan sikap kepahlawanan di masa kini. Berani berkata jujur dan membela kebenaran. Contohnya apa? Meminta maaf. Berani meminta maaf kalau salah, pintar. Contoh dari sikap gigih dan tekun belajar. Belajar bersama-sama. Iya, belajar bersama-sama dengan gigih dan tekun. Lalu sikap rela berkorban demi kepentingan orang banyak. Contohnya apa? Bergotong royong. Bagus sekali. Contoh sikap cinta tanah air diwujudkan dengan Mengikuti upacara. bagus. Menggunakan Membeli. produk dalam negeri. Iya, bagus. Seperti baju yang anak-anak gunakan sekarang. Sekarang kita istirahat sejenak dengan menyanyikan lagu Suka Hati. Hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk Tepuk tangan. tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Nah, terima kasih anak-anak. Sudah semangat kembali ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya anak-anak silakan amati gambar berikut ini. Gambar apa ya Ibu? Orang berkaca. Iya, orang sedang bercermin. Lalu yang kedua, orang yang bercermin di kaca Yang motor. cermin spion motor. Ya, pernahkah anak-anak terpikir bagaimana orang zaman dahulu merapikan diri? Di air. Memakai air. Oh iya, bagus, pintar sekali. Dengan bercermin di air. Karena orang zaman dahulu itu yang memiliki cermin kebanyakan hanya dari kalangan berada dan dari keluarga kerajaan saja. Mengapa demikian? Karena pada zaman dahulu harga cermin itu sangat mahal. Oleh karena itu, masyarakat bercermin di air. Sekarang kita harus bersyukur. Kita dengan mudahnya menemukan cermin di mana-mana. Setelah kalian mengamati dua gambar tadi, bagaimanakah bayangan yang dihasilkan pada cermin riasmu dan spion motor? Apakah bayangan yang terbentuk sama? Ya, Berbeda. bagus, berbeda. Lalu apa perbedaannya ya? Sebelumnya, kita kenali dulu apa itu cermin. Nah, cermin itu adalah benda yang permukaannya licin dan mengkilap, serta dapat memantulkan bayangan benda. Gambar sendoknya terlihat? Terlihat. Jenis-jenis cermin itu ada 3.
Cermin datar. Cermin Cermin cekung. cekung. Cermin cekung, bagus. Dan cermin Tembung. cekung. Ada yang tahu apa pengertian cermin datar? Cermin yang permukaannya datar. Ya, cermin yang permukaannya datar seperti ini. Apa pengertian dari cermin cekung? Cermin yang permukaannya melengkung ke dalam. Bagus. Cermin yang permukaannya melengkung ke dalam. Kalau cermin cembung, ada yang tahu? Cermin yang permukaannya melengkung keluar. Cermin yang permukaannya melengkung keluar. Bagus. Nah, ini adalah gambar cermin datar. Ini adalah gambar cermin cekung yang permukaannya melengkung ke dalam. Dan ini adalah gambar cermin cembung yang permukaannya melengkung keluar. Sekarang amati alat dan bahan percobaan berikut. Yang pertama, Bu Guru mempunyai cermin datar. Lalu, Bu Guru juga mempunyai cermin cekung yang Bu Guru peroleh dari bagian dalam sendok. Yang ketiga, Bu Guru mempunyai cermin cembung yang diperoleh dari bagian luar sendok. Setelah itu, tuliskan di buku tulis kalian apakah bayangan yang terbentuk dari ketiga cermin sama Berbeda. beda, bisa ditulis. Bagaimanakah bayangan yang kira-kira terbentuk dari cermin datar? Sama besar. Oh, sama besar. Kalau cermin cekung? Lebih besar. Oh, lebih besar. Kalau cermin cembung? Lebih kecil. Kecil. Iya, coba sekarang dituliskan bagaimana kira-kira bayangan yang terbentuk dari cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung di buku tulis kalian. Ada yang sudah selesai? Oh iya, Nurul Sudah, sudah. Bu. Taif sudah. Bagus. Amel sudah apa belum? Sudah. Sudah, bagus. Nah, dugaan sementara kalian atau hipotesis tentang dua pertanyaan ini akan kita buktikan melalui percobaan yang akan kita lakukan. Yang pertama, ayo siapkan dan tunjukkan alat dan bahan percobaanmu. Yang pertama ada satu buah cermin kecil. Sudah ditunjukkan semua? Ya. Sudah. Yang kedua ada satu buah sendok logam. Bagus. Yang ketiga ada satu buah ballpoint. Lalu ada satu buah kertas tempel. Dan ada satu buah tisu. Sudah semua? Bagus. Percobaan pertama, kita akan membuktikan sifat bayangan pada cermin datar. Langkah pertama, ambil cermin datar, ballpoint, dan kertas tempel. Sudah. Tuliskan nama kalian pada kertas tempel. Sudah, anak-anak? Sudah. Tempel di dahi kalian. Seperti ini. Nah, kita amati bayangan yang terbentuk melalui cermin datar. Bagaimanakah bayangan yang terbentuk? Terbalik. Terbalik ya, kanan dan kirinya. Ke Atas dan bawahnya lebih kecil, sama besar, atau lebih besar? sama besar. Sama Sama besar. besar. Percobaan kedua, kita ambil sendok logam seperti ini. Lalu kita bersihkan sendok, bagian dalam sendok dengan menggunakan tisu. Setelah itu kita pegang bagian dalam sendok secara vertikal atau berdiri dan menghadap wajah kita. Amati bayangan kalian pada sendok. Terbalik atas bawah. Iya, terbalik atas dan bawahnya. Lebih kecil apa lebih besar? Lebih besar. Iya, lebih besar. Nah, selanjutnya percobaan ketiga kita akan membuktikan sifat bayangan pada cermin cembung. Ambil lagi sendoknya. Lalu kita bersihkan bagian luar sendok menggunakan tisu hingga mengkilap. Kalau sudah, kita pegang sendok secara vertikal atau secara berdiri seperti ini. Bagian luar sendok menghadap ke wajah. Bagaimanakah bayangan yang terbentuk? Tegak. Lebih kecil. Tegak, bagus dan lebih Kecil. kecil. Nah, bagus, pintar sekali. Setelah itu, Ibu
Guru beri waktu 5 menit hingga 10 menit. Anak-anak bisa mematikan kamera, kemudian berdiskusi dengan anggota keluarga anak-anak untuk bertanya tentang contoh benda dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Bisa dimatikan kameranya dan berdiskusi dengan anggota keluarga. Sudah menemukan jawabannya? Sudah. Setelah ini, kalian nanti pada LKPD dapat membuat laporan singkat tentang hasil percobaan dengan mencatat data hasil percobaan. Bagaimanakah bayangan yang terbentuk pada cermin datar tadi? Sama besar. Sama besar. Tertukar kanan kiri. Iya, Bu. Kalau cermin cekung tadi Terbalik. terbalik. Bagus. Diperbesar. Pintar. Lalu, bagaimanakah sifat bayangan pada cermin cembung? Tegak dan Tegak. diperkecil. Lalu, dari hasil diskusi dengan anggota keluarga kalian, bagaimanakah cermin datar dalam kehidupan sehari-hari? Kaca Carias. rias. Ya, kaca rias, bagus. Lalu, apa saja contoh cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari? Bagian dalam Bagian sendok. dalam sendok. Bagian dalam sendok, iya. Lalu, Bagian dalam Bagian lampu dalam senter. lampu bagian dalam lampu senter. Pintar. Apa saja contoh benda yang memanfaatkan cermin cembung dalam kehidupan kita sehari-hari? Spion motor. Spion motor. Spion motor. Ada lagi? Cermin di jalan. Cermin di jalan. Bagus. Sudah paham semua ya? Nah, setelah ini kalian dapat merumuskan kesimpulan bayangan yang dihasilkan dari ketiga cermin tersebut, kemudian bagaimana bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar, bagaimana bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung, bagaimana bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung. Kalian juga nanti bisa menulis kesimpulannya. Sekarang anak-anak dapat kembali ke WA group. Silakan kerjakan LKPD 3 tentang sifat bayangan pada cermin serta pemanfaatannya dalam waktu 5 hingga 10 menit. Nurul sudah selesai? Sudah? Sudah. Ya. Bagus. Sekarang coba anak-anak sampaikan kesimpulan hasil percobaan yang dilakukan anak-anak. Yang pertama, Said. Bayangan yang terbentuk dari ketiga cermin tersebut berbeda. Bagus, bayangan yang terbentuk dari ketiga cermin tersebut berbeda. Lalu yang kedua, Amel. Bayangan yang terbentuk dari cermin datar tegak tertukar kanan dan kiri dan sama besar. Bagus. Yang ketiga, Nurul. Bayangan yang terbentuk pada cermin cembung tegak diperkecil. Iya, bagus. Penerapan atau contoh cermin yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, cermin datar. Cermin datar dimanfaatkan untuk apa, anak-anak? Cermin rias dan periskop. Bagus. Dimanfaatkan untuk cermin rias dan periskop. Ini contohnya cermin rias. Nah, yang kedua ada cermin cekung. Digunakan untuk apa cermin cekung? Untuk lampu senter. Iya, bagian dalam lampu senter. Cermin cembung biasanya digunakan di mana? Spion mobil dan cermin jalan. Tepuk salut untuk anak-anak semua. Tepuk salut. Empat. Apakah ada materi yang belum anak-anak pahami? Tidak. Ya. Kalau tidak, baiklah kita lanjutkan ya. Sekarang, ayo kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang telah kita pelajari? Membandingkan pengetahuan yang diperoleh sebelum dan setelah membaca teks dan fiksi.
Sikap kepahlawanan para pahlawan masa kerajaan Islam dan penerapannya dalam kehidupan masa kini. Sifat bayangan pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Bagus, pintar. Bagaimana perasaan anak-anak setelah menjalani pembelajaran hari ini? Senang. Iya, bagus. Nah, apa sajakah manfaat kegiatan pembelajaran hari ini untuk kehidupanmu? Tahu cara mencari informasi sebelum dan sesudah membaca teks non-fiksi. Bagus. Selanjutnya, Tahu pemanfaatan sifat bayangan pada cermin. bagus. Tahu sikap kepahlawanan yang harus diteladani di masa kini. masa ini. Pintar. Nah, selanjutnya, bagaimanakah caramu mempersiapkan diri untuk pembelajaran berikutnya? Tekun belajar. Pada pembelajaran berikutnya, silakan anak-anak pelajari. Pada buku siswa, tema 5, subtema 3, pembelajaran kedua. Tentang materi, yang pertama ada sikap kepahlawanan yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Yang kedua, menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan nada yang tepat. Sekarang, waktunya kita mengerjakan soal evaluasi untuk menguji pemahaman anak-anak tentang materi pembelajaran hari ini. Linknya akan Ibu Guru kirimkan pada WA grup kalian. Ibu beri waktu 10 menit. Nah, jika sudah selesai, bisa kembali ke Zoom meeting. Nah, sekarang ayo kita mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita dengan menerapkan protokol 5M. Mencuci tangan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, Kerumunan. menghindari kerumunan, dan kita nyanyikan dulu lagu daerah dari Jawa Tengah, yaitu lagu Gundul-Gundul Pacur. Gundul-gundul pacur, Terima kasih. Nah, kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa bersama-sama. Duduk yang rapi, mari berdoa. Nurul sebagai ketua kelas, silakan menyiapkan teman-temannya untuk berdoa. Siap gerak berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan dengan semangat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak kelas 4.